Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rida Asnuria, biasa dipanggil Nuri. Saya merupakan mahasiswi dari STI Darul Falah, kelas PIAUD semester 2. Nah, kali ini saya akan sedikit menyampaikan atau mempresentasikan fasal kedua dari kitab Ta'lim wa Ta'lim. Nah, ini merupakan tugas dari dosen mata kuliah Ta'lim wa Ta'lim, Pak Murharyana yang saya hormati. Dalam fasal 2 dari kitab Ta'lim wa Ta'lim ini terdapat beberapa poin. Saya simpulkan terdapat 5 poin besar. Yang pertama mengenai niat belajar. Nah, saya akan bahas satu persatu. Niat gitu kan, seperti yang kita tahu ada kaidah syara yang berbunyi innamal amalu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Nah, jadi niat itu sangat menentukan nilai suatu perbuatan. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Nah, agar menjadi pemberat amal kebaikan, jelas kita harus tahu dulu tujuan menuntut ilmu itu untuk apa. Lalu berikutnya, dalam niat itu terdapat dua hal gitu kan, dua jenis. Yang pertama niat baik dan yang kedua niat buruk. Nah, di sini niat baik, adapun niat baik gitu kan, tentu saja kita niatkan menuntut ilmu itu untuk pertama meraih ridha Allah, untuk menuju kebahagiaan akhirat, menerangi dan juga memerangi kebodohan, mengembangkan dan melanggengkan agama Islam, dan terakhir tentu saja kita itu ingin meraih derajat takwa, seperti itu. Karena memang takwa tuh untuk meraihnya kita perlu ilmu. Dan selain itu, kita harus meniatkan menuntut ilmu itu untuk mensyukuri nikmat akal sehat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Nah, adapun niat buruk dalam menuntut ilmu itu adalah untuk mencari pengaruh, nikmat dunia, kehormatan di depan penguasa dan lain sebagainya. Nah, adapun di sini para pengemban ilmu atau para penuntut ilmu tentu akan merasakan kelezatan dan juga hikmah dari menuntut ilmu tersebut. Nah, siapa saja yang telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan juga amal, maka semakin kecillah kegemarannya itu akan harta benda duniawi, seperti itu. Nah, lalu di sini ada pantangan bagi ahli ilmu. Apa? Pantangan bagi ahli ilmu, kita itu harus jangan menghinakan diri kita dengan memiliki sifat yang tamak, dan juga kita harus tawadu gitu kan. Kita harus rendah hati, bertawakal kepada Allah, seperti itu. Dan juga kita harus berbuat dengan penuh iffah. Apa itu iffah? Iffah itu yang maksud di sini adalah penuh dengan kehormatan. Kita jangan merendahkan diri kita dan juga ilmu yang sudah kita peroleh dengan menjalankan perbuatan yang memang kita meniatkan itu untuk bermaksiat atau bukan karena Allah, seperti itu. Nah, lalu di sini yang terakhir, poin yang kelima adalah saran untuk kita para pelajar, para penuntut ilmu. Nah, sebaiknya kita itu memiliki nasihat gitu kan, wasiat tulisan Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid As-Simti. Nah, mungkin teman-teman jarang ya mendengar kata Abu Hanifah. Nah, namun Abu Hanifah ini lebih dikenal sebagai Imam Hanafi, seperti itu. Beliau adalah pendiri dari mazhab Hanafi yang memang sampai sekarang pun banyak pengikutnya dari kalangan kaum muslimin. Nah, maka di sini berdasarkan paparan tadi, apabila kita kaitkan dengan fenomena pendidikan sekarang, banyak sekali orang yang menuntut ilmu, tujuannya itu bukan untuk mendapat ridha Allah, akan tetapi apa? Untuk mendapatkan selembar ijazah. Nah, setelah ada ijazah, digunakanlah ijazah ini untuk bekerja. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya supaya menuntut ilmu itu kembali diniatkan hanya karena Allah. Karena Allah, untuk Allah, dengan Allah, bersama Allah, semua karena Allah, begitu. Nah, fenomena pendidikan masa kini bisa terjadi karena pola pendidikan saat ini atau kurikulum pendidikan saat ini menerapkan sistem kapitalisme. Kapitalisme itu berasal dari dua kata. Yang pertama kapital dan yang kedua isme. Kapital itu artinya modal atau uang, dan yang kedua artinya isme artinya adalah pemahaman. Yang artinya pemahaman yang segalanya itu ujung-ujungnya uang. Nah, maka di sini gitu kan bisa kita saksikan bagaimana sekolah-sekolah sekarang biayanya mahal,
apa-apa mengeluarkan uang gitu kan, semakin ingin kita pendidikan baik, semakin banyak uang yang harus kita keluarkan. Dan akhirnya otomatis karena kita sudah mengeluarkan banyak uang, kita itu ingin menghasilkan uang yang lebih banyak dari apa yang sudah kita keluarkan. Nah, itulah sistem kapitalisme sekarang. Bisa kita lihat sekolah-sekolah manapun memang seperti itu gitu. Nah, maka di sini harus seperti apa agar kita bisa mengembalikan ke keaslian dan kesohihan tujuan menuntut ilmu. Nah, itu caranya adalah dengan kita kembali kepada sistem Islam gitu kan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rinci kurikulum pendidikan gitu kan, tujuan pendidikan, pola-pola pendidikan. Nah, itu bisa diterapkan di bawah gitu kan, di bawah sistem pendidikan Islam yang memang dasarnya itu adalah akidah Islam. Seperti itu. Nah, di sini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan singkatnya. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam video presentasi ini adalah saya mengutip gitu kan, referensinya itu dari buku The Great Muslim of Civilization, Biography of One of Four the Great Imams, Wikipedia, dan yang terakhir adalah 1001 Invention karya Salim Al-Hasani. Nah, sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.